Perkenalkan, nama saya Sufyan Adil Rusdi, NIM A11 2023 15004. Di sini saya akan menjelaskan metode Agile. Apa sih metode Agile itu? Metode Agile adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang memungkinkan tim menjadi fleksibel atau lincah. Pengertian sebenarnya dari metode Agile adalah pendekatan yang berulang dan bertahap terhadap manajemen produk dan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi antar developer dan konsumen, kepuasan pelanggan, dan kecepatan eksekusi. Sepengertian saya, Agile itu dia istilahnya mencicil fitur-fitur untuk mempercepat waktu. Jadi dia mencicil fitur. Ini misalkan fitur-fitur utama yang perlu ada di dalam sebuah perangkat lunak itu harus dibuat dulu dan harus segera diimplementasikan. Setelah diimplementasikan dan digunakan, fitur-fitur tambahan itu harus dibuat gitu. Jadi seperti mencicil fitur di sepengetahuan saya, sepemahaman saya. Nah, bagaimana Agile bekerja? Agile menggunakan produk yang dibagi menjadi beberapa iterasi yang disebut sprint. Dalam setiap sprint, tim bekerja untuk menghasilkan bagian yang dapat berfungsi dari produk, yang kemudian dapat ditinjau dan dinilai dari pemangku kepentingan. Lanjut, di sini ada 12 prinsip utama dari Agile. Yang pertama, yaitu kepuasan pelanggan di urutan teratas selama proses pengembangan dari awal sampai akhir. Dalam metode Agile ini, pelanggan itu dia memerlukan keterlibatan langsung dalam pengembangan proyek atau perangkat lunak. Lalu yang kedua, selalu terbuka terhadap modifikasi apapun selama fase pengembangan. Nah, kebutuhan pelanggan itu selalu berubah-ubah. Jadi dalam metode Agile harus terbuka terhadap modifikasi tersebut agar aplikasi tersebut dapat berfungsi apa yang diinginkan oleh konsumen. Lalu yang ketiga, perangkat lunak menjalani uji kualitas selama 2 minggu atau 2 bulan sebelum fitur-fitur penting sebelum mendeploy fitur-fitur penting dalam metode Agile harus menjalani uji kualitas. Uji kualitas ini bisa berlangsung selama 2 minggu atau bahkan 2 bulan, tergantung fitur-fitur penting tersebut banyak atau tidak. Yang keempat, terdapat sinergi positif antara pengembang dan pemilik proyek sepanjang durasi proyek. Di sini jika pengembang dan pemilik proyek itu bersih tegang atau bermusuhan, perangkat lunak tersebut tidak bakalan jadi, karena yaitu tadi yang seperti yang saya jelaskan, Agile itu dia memerlukan keterlibatan langsung terhadap
dan langsung dari pelanggan gitu, konsumen. Nah, kalau jika konsumen dan pengembang itu bersih tegang, ya proyek tidak bakalan jadi. Tidak ada namanya revisi, tidak ada eh, pengembangan yang diinginkan oleh konsumen. Tuh. Yang kelima, Agile memerlukan keterlibatan individu-individu yang memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan proyek dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, tadi keterlibatan individu ini keterlibatan konsumen. Konsumennya sendiri itu harus memiliki motivasi yang tinggi atau yang memahami langsung apa yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak tersebut. Lalu yang keenam, komunikasi langsung merupakan hal esensial dalam proses pengembangan perangkat lunak Agile. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, Agile itu harus melibatkan keterlibatan langsung. Jadi komunikasi itu harus berhubungan dengan baik. Lalu yang ketujuh, ukuran kemajuan proyek Agile diukur berdasarkan produksi perangkat lunak yang berkualitas dan berhasil. Di dunia, perangkat lunak yang tidak digunakan itu banyak banget. Jadi setelah pengembangan, lalu setelah pengembangan tuh perangkat lunak itu banyak banget yang dianggurkan gitu, atau tidak digunakan, dan sedikit sekali perangkat lunak yang setelah dikembangkan itu digunakan. Jadi eh, pengukuran proyek Agile itu berdasarkan produksi perangkat lunak yang berkualitas dan berhasil diimplementasikan dan atau digunakan. Lalu yang ke-8, metode Agile memfasilitasi pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan dengan dukungan dari semua stakeholder. Pengembangan perangkat lunak itu harus didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau pemangku kepentingan, karena di sini Agile itu harus selalu konsumen itu harus terlibatkan langsung terhadap pengembangan proyek perencanaan proyek perangkat lunak. Lalu yang ke-9, menekankan pada keunggulan teknis selama fase pengembangan perangkat lunak. Ini saya kurang begitu mengerti terhadap prinsip Agile yang ini. Skip, saya akan lalu skip ke yang 10, kesederhanaan. Kesederhanaan di sini Agile itu harus dikembangkan secara sederhana gitu agar menghemat waktu, dia karena kan konsumen terlibat langsung ya di pengembangan proyek. Jadi konsumen tuh tidak perlu terlalu banyak
eh, spare waktu untuk mengembangkan proyek ini. Jadi harus dibuat sederhanaan mungkin. Manajemen tim dalam proyek Agile memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan perangkat lunak. Manajemen tim, setahu saya metode Agile itu dibagi ada 3, yaitu developer, lalu yang kedua product owner, lalu yang ketiga Scrum Master. Nah, peran-peran dalam pengembangan metode Agile tersebut memiliki peran masing-masing. Contohnya, developer dia bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak. Lalu yang kedua itu sebetulnya pemangku kepentingan atau konsumen. Jadi konsumen tuh harus tahu betul apa yang ingin dia kembangkan. Nah, lalu Scrum Master dia seperti manajer pengembangan. Jadi dia yang memanage pengembangan proyek untuk dari konsumen gitu. Jadi konsumen dia berngobrol langsung dengan Scrum Master lalu membagi tugas kepada developer. Lalu yang terakhir, yang ke-12, tiap tim pengembang dalam proyek Agile melakukan introspeksi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan menciptakan pola kerja yang positif. Jadi setelah mendeploy dan mentesting proyek Agile, itu pengembang harus melakukan introspeksi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan sebagai evaluasi agar proyek kedepannya itu bisa semakin cepat, efisien, dan bagus. Lalu masuk dalam proses-proses Agile. 1, ada perencanaan. Perencanaan sini itu perencanaan perangkat lunak yang ingin dikembangkan. Di sini membutuhkan keterlibatan langsung dari konsumen, karena konsumen yang memiliki rencana untuk membuat proyek ini. Lalu perancangan perangkat lunak. Setelah membuat perencanaan dari yang diberikan oleh konsumen, lalu developer itu harus melakukan perancangan. Setelah melakukan perencanaan, yaitu pengembangannya itu seperti mengoding proyek. Itu yang keempat, testing ini berfungsi untuk menjaga kualitas perangkat lunak. Lalu yang keempat, lalu ada review dan demo. Di sini developer, pengembang mereview
dan mendemokan fitur-fitur perangkat lunak kepada konsumen. Setelah mendemokan, lalu mendapatkan revisi, nah nanti balik ke awal lagi, terus sampai itu berhasil. Setelah itu yang keenam ada launch atau meluncurkan proyek itu dengan 100%. Keuntungan dari metode Agile. Yang pertama, fleksibilitas dan responsivitas. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi yang kuat. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi antar developer dan konsumen itu memiliki hubungan atau komunikasi yang erat. Ketiga, pengiriman berkala dan berkualitas. Jadi pengiriman berkala itu dapat mempercepat waktu launching atau peluncuran perangkat lunak. Berkualitas itu karena memerlukan karena keterlibatan langsung pelanggan terhadap pengembangan perangkat lunak. Nah, itu yang keempat, pemenuhan kebutuhan bisnis yang baik. Yang kelima, transparansi proyek. Yang keenam, reduksi resiko proyek. Setelah direview, pengembang tuh bisa mengurangi resiko proyek atau revisi ke depannya setelah revisi dari konsumen pada sebelumnya. Nah, kekurangan dari metode Agile, satu, tidak semua proyek cocok. Metode Agile itu harus memiliki tidak semua proyek cocok. Proyek Agile itu hanya memiliki konsep yang kuat dan kaku. Jadi konsepnya itu harus kuat agar cepat, agar perangkat lunak tuh cepat untuk di deploy. Yang kedua, memerlukan keterlibatan klien yang aktif. Nah, tadi
klien itu harus aktif dalam pengembangan perangkat lunak. Hal ini menjadikan kekurangan dalam metode agile karena klien kan tidak selalu waktunya luang ya, pasti ada sibuknya. Jadi ini menjadi kekurangan di metode agile. Nah, yang ketiga, dokumentasi yang terbatas. Yang keempat, keterbatasan dalam skala besar. Jadi misalkan membuat proyek dengan skala besar itu menjadi kesusahan karena bakalan lama banget, dan konsumen itu dia tidak selalu ada gitu loh, tidak selalu ada, apalagi yang skala besar itu kan pasti lama banget pengembangannya. Jadi konsumen tidak selalu ada dalam pengembangan yang sebesar itu dan selama itu. Lalu yang kelima, peningkatan waktu keterlibatan. Ya, ini konsumen harus men-spare waktu keterlibatan dia terhadap pengembangan perangkat lunak. Nah, kapan harus menggunakan agile? Metode agile ini sangat cocok untuk proyek dengan jangka waktu pendek, karena proyek ini sangat mudah beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam suatu proyek. Lalu ada studi kasus penggunaan agile. Di sini saya menggunakan studi kasus yang kemarin untuk proposal domestik. Jadi saya mendapatkan bagian yaitu aplikasi berbagi makanan. Nah, di sini saya berandai sebuah startup ingin mengembangkan aplikasi mobile, Nah, aplikasi ini tuh menghubungkan restoran yang memiliki kelebihan makanan dengan kelebihan makanan. Di sisi lain, masyarakat tuh banyak yang membutuhkan makanan. Nah, di sini pasti kebutuhan akan perubahan itu pasti tinggi, dan kebutuhan terhadap konsumen restoran itu semakin cepat. Nah, metode agile ini cocok karena memerlukan waktu yang cepat dan efisien, efektif dan efisien. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Ya, terima kasih.